Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di situ ada gambar Dayo. Kemudian Dayo berbicara, "Aku berasal dari Kalimantan Barat. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan dari Kalimantan Barat? Yuk kita telusuri bersama." Nah, di daerah Kalimantan Barat ada beberapa keunikan. Yang pertama, ada Sungai Kapuas. Ada Rumah Panjang atau Radang. Dan ada Tari Pingan. Nah, dari 3 gambar yang Bu Rista berikan itu termasuk keragaman yang ada di Kalimantan Barat. Nah, keunikan fisiknya sendiri yaitu terletak di Sungai Kapuas. Ya, Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Asal-usul terjadinya Sungai Kapuas diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Kalimantan Barat. Bagaimana isi cerita tersebut? Nah, anak-anak coba buka buku LKS tema 8 halaman 41. Di situ ada cerita fiksi asal mulai Sungai Kapuas. Anak-anak bisa membacanya ya. Baca teks asal mula Sungai Kapuas. Sini Bu Rista akan menjelaskan. Tadi kan Bu Rista bilang teks fiksi, ya. Anak-anak sudah tahu teks fiksi itu apa. Nah, di situ teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi oleh pengarang. Nah, dari cerita fiksi tadi yang anak-anak sudah baca, pasti ada tokoh utama. Nah, tokoh utama itu apa sih Bu Rista? Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dan yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Selain anak-anak mendengar tokoh utama, pasti anak-anak pernah mendengar ada tokoh protagonis, antagonis, figuran, dan lain-lain. Nah, di sini Bu Rista akan menjelaskan, yaitu protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Di garis bawah itu, kalau protagonis yaitu baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Sedangkan lawan mainnya dari protagonis ada antagonis.
menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Nah, ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Kebalikannya ya, biasanya dibenci pembaca. Namun, dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembaca. Jangan lupa kalau protagonis itu baik atau positif, sedangkan antagonis lawan dari protagonis yaitu buruk ya, yang negatif. Nah, di sini ada lagi tritagonis. Disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Jangan lupa, tritagonis yaitu mempunyai watak yang bijak sebagai penengah. Ada lagi figuran. Figuran merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga peran pembantu. Berbeda dari penggolongan 3 tokoh sebelumnya, figuran digolongkan ke dalam jenis tokoh berdasarkan tingkat pentingnya peran. Nah, jangan lupa diingat-ingat yang protagonis yaitu baik, antagonis jahat, ya, tritagonis bijak, sedangkan figuran ini peran pembantu. Nah, tadi keragaman di Kalimantan Barat ada tarian pinggan ya. Tarian pinggan itu termasuk keunikan dari sosial budaya. Nah, tarian sendiri ini mempunyai unsur-unsur dalam tari, meliputi gerak, busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Jadi tidak asal menari saja, dia dilengkapi dengan unsur-unsur dalam tari. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Semua gerakan tari pasti ada artinya, pasti ada tata caranya. Nah, ada 2 jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Sedangkan yang tarian kreasi baru yaitu tarian modern. Ya, tarian lama diberikan unsur-unsur baru. Tarian gerakan baru, tetapi tidak meninggalkan tradisi yang lama. Itu yang kreasi baru, yang biasanya dikatakan modern. Nah, Purista mempunyai gambar. Itu ada Bayu membantu ayahnya mendorong gerobak. Kemudian ada Robi yang sedang menarik mainan mobil-mobilannya. Kemudian itu Dayu sedang mengayuh sepeda. Nah, dari 3 gambar tersebut dihasilkan suatu gaya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak, yaitu disebut dengan gaya. Gaya tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Hampir setiap hari kita melakukan gaya. Ada berbagai macam jenis gaya, namun
Yang biasa kita lakukan adalah gaya dorong dan gaya tarik. Ya, contoh gaya tarik itu ada yang gambar nomor 2 ya. Sedangkan yang nomor 1 yang gerobak itu gaya dorong. Selain itu, ada beberapa macam pengaruh dari gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama ada gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ini bisa dimasukkan pada gambar nomor 3 yang Dayu mengayuh sepeda itu. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Itu semua macam-macam dari pengaruh gaya. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak tetap semangat daring di rumahnya. Tugasnya jangan lupa disetorkan ke Bu Rista ya. Kalau ada yang tidak bisa mengerjakan atau kurang paham dengan materi, bisa menghubungi Bu Rista langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.